Di tepi pantai Santa Marta, California, CBI sedang menangani kasus hilangnya warga lokal bernama Jay Banner, 26 tahun yang bekerja di sebuah tempat penyelamatan perahu karam. Namun kasus orang hilang ini berubah menjadi pembunuhan ketika Jane menemukan mayat Banner terkubur di pasir pantai ini. Penyelidikan pertama pun dimulai pada tempat kerja Banner. Di sana mereka bertemu suami istri pemilik usaha itu, Greta Marshall sang istri, dan Greg Marshall sang suami. Untuk Greg sendiri, secara kebetulan adalah mantan tunangan Teresa Lisbon pada 14 tahun yang lalu. The Teresa Lisbon. The one and only. Penyelidikan pindah ke kantor Greg, namun agak canggung di mana sang istri tampak tidak senang dengan kedatangan Teresa karena Greg selalu menceritakan masa lalunya saat bersama Teresa. Mencoba untuk profesional, Teresa kembali membahas Jay Banner yang ternyata diketahui telah berhenti bekerja seminggu yang lalu. Jane lalu menanyakan usaha Greg, yaitu penyelamatan perahu karam yang terkesan seperti usaha memburu harta karun, dilihat dari pajangan foto-foto kapal tua yang ada di kantor ini. Namun Greg mengatakan sebagian foto-foto tersebut kapalnya sudah banyak diangkat dan berdalih jika usahanya yaitu berburu harta karun. Lisbon, we should get going. Greg, real pleasure to meet you. Sementara di sisi Cho dan Van Pelt pergi ke rumah sewa Banner dan bertemu dengan pemilik rumah, Lance Gladstone, dan teman sekamar Banner yaitu Jeter. Jeter menyatakan bahwa dia bersama Banner pada pagi hari di hari kematiannya, yaitu mereka sempat berdua pergi berselancar. Lalu ketika Jeter pergi lebih dulu meninggalkan Banner, dia melihat sebuah perahu mengarah pada Banner. Yang aneh pada jam itu masih ada lapisan kabut laut yang tebal, dan entah mengapa pengemudi perahu tidak menyalakan lampunya. Interesting. Somebody didn't want to be seen. Lance juga mengatakan bahwa Banner akan pindah dan berencana untuk tinggal di perahunya sendiri yang saat ini juga menghilang. Saat menggeledah kamar Banner, Cho menemukan kokain dengan logo petir pada kemasannya. Ia lalu menghubungi Summer untuk mendapatkan informasi tentang logo tersebut, dan Summer mengidentifikasi bahwa pengedar narkoba dengan logo tersebut bernama Toki dan merupakan pemain lokal Sacramento dan bermain di pasar narkoba di Santa Marta. Cho meminta Summer untuk mencari tahu apapun tentang Banner, tetapi tetap menjauhi Toki. Namun kemudian Summer mengabaikan perkataan Cho dan tetap memutuskan berbicara dengan Toki, tetapi tidak mendapatkan informasi berharga. Summer berterima kasih kepada Toki atas waktunya, dan Toki sendiri sedikit menaruh kecurigaan kepada Summer. Beberapa waktu kemudian, Cho tiba di apartemen dan menemukan pacarnya dalam keadaan babak belur. Summer mengaku dirampok, tetapi Cho tahu bahwa Summer berbohong dan sudah menemui Toki. Cho pun memutuskan untuk mengejar Toki. Saat bertemu dengannya, ia langsung memukuli Toki dengan cukup parah. Tapi ketika Cho menanyakan alasan Toki memukuli Summer, terungkap bahwa Summer telah mencuri 3 ons kokain tepat sebelum Summer pergi. Hal itu membuat Cho kembali menemui Summer. Pertengkaran pun terjadi antara mereka berdua hingga akhirnya berhenti ketika Cho tidak sengaja mendorong kasar Summer saat ingin menghancurkan sisa kokain. Kembali ke CBI, Van Pelt menjelaskan informasi di tengah Teresa mencari Cho yang tidak muncul-muncul. Toki, sang pengedar narkoba, memiliki alibi karena dia ditangkap pada malam sebelum pembunuhan dan ditahan sampai esok harinya. Sedangkan hasil forensik menyatakan Banner dipukul oleh benda keras seperti logam, dan sehari sebelum kematian, orang-orang di pantai melihat Banner bertengkar dengan seorang wanita melalui telepon. Kemudian Teresa menyusul Jane yang masih berada di Santa Marta. Jane mengobrol dengan penduduk setempat bernama Arkin dan menemukan beberapa informasi menarik tentang kapal karam bernama The Freeman. Menurut para pensiunan setempat,
Freeman adalah kapal yang membawa emas senilai hampir 60 juta dolar di lambungnya ketika tenggelam di lepas pantai Santa Marta. Emas itu tidak pernah ditemukan kecuali Arkin berhasil membawa satu emas tersebut, yaitu sebuah koin. Jen berterima kasih kepada Arkin sambil ia mencuri satu-satunya koin emas yang pernah ditemukan. Take this. I'll be right back. Dan lalu membantu Teresa mencari perahu Banner yang hilang dan sudah diselidiki polisi setempat namun tidak ditemukan. Jen saat ini punya teori yang belum ia yakini benar, yaitu pencarian harta karun Freeman adalah motif terbunuhnya Jay Banner. Kemudian Jen mengajak Teresa ke tempat yang tidak akan terpikirkan oleh polisi untuk menemukan perahu Banner, yaitu tempat penyimpanan barang bukti polisi setempat. Tetapi saat mereka mendekati perahu, mereka mendengar gerakan dari dalam dan Teresa memanggil siapapun untuk keluar dengan tangan diangkat. Greg? Sound advice. Dibawalah Greg ke CBI. Ia mengaku semua pertanyaan yang membuatnya terlihat sebagai pelaku, mulai dari tuduhan perahu yang dilihat jitar di pagi hari, penghapusan sidik jari di perahu Banner, dan rekan Banner sebagai pemburu harta karun Freeman. Sebagai mantan tunangan, Teresa tahu Banner berbohong, namun Greg justru mengatakan Teresa mengenal Greg yang dulu, bukan yang sekarang. Talk to me. I can help you. No, thanks. I'm good. Setelahnya, Risby memberitahu Teresa bukti baru, bahwa beberapa peralatan di perahu Banner digunakan untuk mencari barang rongsokan di laut. Tetapi yang lebih menarik adalah fakta bahwa peralatan tersebut harus dioperasikan oleh 2 orang. Teresa langsung pergi, membuat Risby bingung mengapa bukan dia yang diperintah. Teresa sendiri bergegas ke tempat usaha Greg untuk bertanya kepada Greta apakah dia tahu sesuatu tentang peralatan di perahu Banner, dan yang lebih penting adalah apakah Banner mungkin memiliki rekan. Greta mengatakan bahwa semua peralatan dari perahu Banner bukan milik mereka dan tidak tahu apa-apa tentang rekan Banner, serta dengan tegas menyatakan bahwa suaminya tidak mungkin terlibat. Saat itulah Teresa mulai menghubungkan perkataan Greg sebelumnya, bahwa benar Greg sudah berbohong. Orang yang mengemudikan perahu di pagi hari menemui Banner, penghapusan sidik jari, dan rekan Banner bukanlah Greg, melainkan Greg sedang melindungi seseorang, yaitu istrinya sendiri, Greta. It was you on that boat. Greg maybe promised not to tell. Greta membenarkan teori Teresa bahwa dia berselingkuh dengan Banner dan menyesal sehingga ia membawa perahu di pagi hari menemui Banner untuk memutuskan hubungan. Saat ia pergi, Banner masih hidup. When Greg and I found out that he'd been killed, he said we had to keep it a secret. Karena Greta adalah orang yang terakhir menemui Banner, itulah penyebab Greg harus melindungi Greta. Teresa mempercayai itu bersamaan Jen menelponnya. Jane, what's up? Kemudian Teresa menyusul Jen di rumah Banner. Jen bersama Lance, Jeter, serta polisi setempat sedang menggeledah rumah untuk mencari emas yang hilang. Jen menjelaskan bahwa Banner bersama dengan rekannya yang misterius menemukan emas dari kapal Freeman, dan Banner menyembunyikan sedikit emas di sekitar rumah ini sebelum rekannya mengkhianatinya dan membunuhnya. Lalu, polisi setempat menemukan koin emas di dalam bagasi mobil Jeter, yang sebenarnya koin itu adalah koin yang Jen curi dari Arkin sebelumnya. Oh, Karena polisi tidak menemukan emas sama sekali kecuali satu keping emas yang ditanam Jen untuk mendukung cerita fiktifnya, ia meyakinkan semua orang kalau emas-emas itu sudah dipindahkan Banner ke suatu tempat. Setelah menanamkan jebakan ini, Jen memberitahu Teresa jika teorinya benar, rekan misterius Banner akan kembali beberapa saat setelah hari gelap untuk memeriksa apakah emas itu benar-benar telah dipindahkan dari tempat persembunyiannya semula bersama Banner. Dan masuklah di malam hari. Muncullah sang rekan misterius melewati rumah Banner. Teresa dan Jen mengikutinya ke tempat persembunyian harta karun dan diketahui bahwa rekan misterius itu adalah Lance Gladstone. Put your hands in the air! Gladstone.
berpindahlah ke ruang interogasi. Lance menjelaskan bahwa dialah yang menemukan kapal Fremont tenggelam, tetapi membutuhkan seorang rekan sehingga dia memilih Banner yang ahli dalam menyelam. Saat pagi di hari kejadian, dia menyaksikan Banner berbicara dengan Greta di pantai, dan setelah Greta pergi, Lance menemui Banner untuk membahas pembagian emas. Banner menginginkan setengahnya, tetapi Lance berpikir dialah yang harusnya mendapatkan bagian yang lebih besar karena yang menemukan Freeman. Keduanya kemudian terlibat perkelahian dan Lance yang diliputi amarah memukul kepala Banner dengan palu. Lance menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud melakukannya, tetapi itu terjadi begitu saja. It's called greed. Kasus selesai. Kemudian Teresa kembali menemui Greg. Mereka berpisah dengan baik untuk memulai hidup baru masing-masing. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Cho dan Summer. Di stasiun kereta, keduanya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Karena Cho percaya akan lebih baik bagi Summer untuk meninggalkan kota agar tidak ada orang yang berafiliasi dengan Toki mencari untuk mengambil kembali narkoba yang dicuri Summer dari Toki. Pada dasarnya ini adalah perpisahan dan berakhirnya hubungan asmara antara Kimball Cho dan Summer Ed Jacob.